Halo Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Halo Madrid. Kylian Mbappe kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia. Dalam kemenangan telak Prancis 4-0 atas Ukraina di Parc des Princes, sang kapten tidak hanya membawa timnya memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, tetapi juga mencapai pencapaian luar biasa, 400 gol sepanjang karir profesionalnya. Setelah 2 laga tanpa gol bersama Real Madrid, melawan Liverpool dan Rayo Vallecano, Mbappe menjawab keraguan dengan performa eksplosif. Ia mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist dalam pertandingan ini. Gol pertamanya datang melalui penalti bergaya Panenka yang dieksekusi dengan kepercayaan diri tinggi. Gol keduanya lahir dari penyelesaian mudah ke gawang kosong, memastikan kemenangan nyaman bagi Les Bleus. Selain Mbappe, Olise dan Ekitike turut mencatatkan nama di papan skor. Di sisi Ukraina, Prancis tampil dominan sepanjang 90 menit, meski tanpa Eduardo Camavinga yang tidak diturunkan akibat masalah otot ringan. Didier Deschamps memilih bersikap hati-hati menjelang jadwal padat klub setelah jeda internasional. Terpilih sebagai MVP pertandingan, Mbappe kembali memperlihatkan mentalitas juara. Seusai laga, ia memberikan komentar yang mencerminkan ambisinya yang tak pernah padam. 400 gol tidak membuat orang terkesan. Saya ingin meninggalkan jejak dalam sejarah sepak bola, jadi saya harus mencetak setidaknya 400 gol lagi. Ada pemain yang memiliki lebih dari 950 gol, dan ada yang mencapai lebih dari 900. Jadi 400 gol tidak cukup untuk berada dalam lingkaran para pemain yang benar-benar membuat orang terkejut. Dengan performa ini, Mbappe bukan hanya mengembalikan ketajamannya, melainkan juga mengirim pesan bahwa targetnya selalu lebih tinggi dari pencapaian sebelumnya. Ia memasuki paruh musim kedua dengan rasa lapar yang sama besar, dan Real Madrid akan menikmati hasilnya setelah jeda internasional. Real Madrid akhirnya mendapat angin segar setelah sempat dibuat khawatir oleh situasi Kylian Mbappe dan Eduardo Camavinga selama jeda internasional. Keduanya dipulangkan lebih awal dari pemusatan latihan tim nasional Prancis karena keluhan fisik, memunculkan kekhawatiran akan potensi cedera baru di skuad Xabi Alonso. Camavinga sebelumnya tidak mengikuti sesi latihan apapun bersama Les Bleus akibat nyeri hamstring dan absen dalam laga melawan Ukraina. Staf tim nasional kemudian memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan mengeluarkannya dari skuad untuk pertandingan berikutnya menghadapi Azerbaijan. Tidak lama berselang, Mbappe juga dilepas setelah mengalami peradangan ringan pada pergelangan kaki kanannya, meski baru saja tampil gemilang dan memimpin Prancis meraih kemenangan meyakinkan. Namun menurut jurnalis Arantxa Rodriguez, Real Madrid dapat bernapas lega. Baik Mbappe maupun Camavinga tidak mengalami cedera struktural, hanya ketidaknyamanan ringan yang memerlukan istirahat singkat. Bahkan, laporan terbaru menyebut Mbappe tidak perlu menjalani tes tambahan setibanya di Madrid. Keduanya diperkirakan fit sepenuhnya dan siap tampil saat Real Madrid menghadapi Elche setelah jeda internasional. Kabar penting mengingat kontribusi besar keduanya musim ini. Mbappe masih menjadi top skor klub sekaligus pemimpin daftar pencetak gol La Liga, sementara Camavinga terus menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan Alonso. Lebih baik lagi, 2 pemain yang sempat mengalami cedera ringan sebelumnya, Thibaut Courtois dan Federico Valverde, juga diperkirakan sudah pulih dan tersedia untuk laga tersebut. Dengan demikian, Real Madrid bakal kembali diperkuat oleh 4 pilar penting saat kompetisi dilanjutkan. Real Madrid mulai membentuk rencana untuk mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer musim panas mendatang, dan sebuah nama baru kini masuk dalam radar. Joel Ordonez, pemain muda Ekuador berusia 21 tahun yang tampil gemilang bersama klub Brugge di Liga Champions. Menurut laporan Defensa Central, Madrid tidak hanya fokus pada 2 target utama mereka, Ibrahima Konate dan Dayot Upamecano, tetapi juga mempertimbangkan alternatif yang lebih segar dan potensial. Ordonez menjadi sorotan besar berkat kedewasaan bermain yang melampaui usianya. Ia tampil dengan ketenangan saat menguasai bola, kuat dalam duel, agresif dalam membaca permainan, sekaligus mampu melepaskan umpan panjang yang akurat ketika diperlukan. Performa solidnya membuat banyak klub top Eropa tertarik, dan Real Madrid mulai melihatnya sebagai opsi serius jika situasi pasar mengenai target utama mereka berubah.
Di sisi lain, Konate dan Upamecano tetap diprioritaskan Madrid karena kontrak keduanya hampir habis dan keduanya memiliki pengalaman internasional di level tertinggi. Meski begitu, Los Blancos sadar bahwa jika salah satu dari mereka memperpanjang kontrak dengan nilai besar, mereka harus segera mengalihkan bidikan. Dalam skenario itulah nama Ordonez menjadi sangat relevan. Klub Brugge telah mengikat Ordonez hingga tahun 2029 dan sempat menegaskan bahwa ia tidak akan dilepas dengan harga di bawah 25 juta euro pada musim panas lalu. Namun, mengingat grafik performanya yang terus menanjak, nilai sang pemain diprediksi meningkat tajam dalam waktu dekat. Kini lebih dari setengah klub elit Eropa mengantre untuk mendapatkannya, termasuk PSG, Inter, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Untuk saat ini, fokus utama Real Madrid tetap pada Konate dan Upamecano. Namun, Ordonez tidak lagi sekadar nama pelengkap dalam daftar. Ia telah menjadi kandidat nyata yang dapat memperkuat lini belakang Madrid jika situasi transfer berubah. Keputusan Xabi Alonso untuk tidak memainkan Trent Alexander-Arnold sebagai starter dalam 2 laga terakhir Real Madrid akhirnya terungkap. Menurut laporan Fabrizio Romano, alasan utamanya bukan taktik, melainkan kondisi kebugaran sang pemain yang belum kembali ke level ideal usai pulih dari cedera hamstring pada bulan September. Meskipun sudah mendapat lampu hijau untuk kembali merumput, staf pelatih menilai bahwa Trent masih berada di sekitar 80-90 dan belum siap menjalani beban pertandingan penuh dengan intensitas tinggi. Situasi ini menjadi lebih sensitif karena Dani Carvajal dipastikan absen hingga tahun 2026. Dengan tidak adanya bek kanan senior lain, Real Madrid sama sekali tidak ingin mengambil risiko. Alonso memilih jalan paling aman, melindungi Trent, memberinya menit bermain secara bertahap, dan memastikan pemulihannya benar-benar sempurna sebelum mengembalikannya ke starting 11. Inilah alasan mengapa Trent hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam laga berat di Anfield dan partai La Liga melawan Rayo Vallecano. Real Madrid tidak ingin mengulangi kesalahan musim-musim sebelumnya, ketika pemain yang baru pulih dipaksakan bermain dan kemudian mengalami cedera kambuhan. Karena itu, program pemulihan Trent dirancang secara hati-hati untuk membangun ritme serta kekuatan otot hamstringnya secara bertahap. Di internal klub, keyakinan terhadap kualitasnya tetap tinggi, dan ia diproyeksikan menjadi pilihan utama begitu kondisinya mencapai 100%. Hingga kini, Trent baru bermain 7 kali di semua kompetisi dengan total 172 menit. Namun, harapannya jelas. Pada pekan-pekan mendatang ia diharapkan siap kembali menjadi starter dan memberikan dampak signifikan di sisi kanan pertahanan Real Madrid. Real Madrid tengah mempertimbangkan perubahan signifikan dalam agenda pramusim 2026. Setelah lebih dari 1 dekade rutin menjadikan Amerika Serikat sebagai destinasi utama, klub kini membuka peluang untuk menggelar tur di wilayah lain. Menurut laporan jurnalis ESPN, Rodra, manajemen sedang mengevaluasi beberapa negara alternatif karena Amerika Serikat justru menjadi opsi yang paling kecil kemungkinannya untuk tahun depan. Sejak 2010, Los Blancos hampir selalu melakukan pramusim di AS, kecuali pada masa pandemi 2020-2021. Musim panas lalu pun mereka kembali terbang ke sana untuk mengikuti Piala Dunia antar klub, kompetisi yang juga menandai debut Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid. Pengalaman itu berjalan intens, dengan ekspektasi tinggi untuk meraih gelar, sekaligus memberi gambaran kepada Alonso tentang tekanan yang menyertai setiap kegiatan pramusim klub. Namun untuk 2026, ada faktor besar yang mengubah arah perencanaan, penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Final akan berlangsung di New York pada 19 Juli, hanya beberapa pekan sebelum pramusim klub dimulai. Situasi ini diperkirakan membuat infrastruktur, jadwal, dan pasar di AS menjadi terlalu padat, sehingga tidak ideal untuk persiapan tim. Selain itu, Real Madrid juga melihat peluang untuk memperluas jangkauan global mereka. Mengunjungi pasar baru dapat membuka koneksi komersial yang lebih luas sekaligus memperbesar eksposur internasional. Karena itulah, opsi lokasi alternatif kini menjadi prioritas dalam diskusi internal klub. Meski keputusan akhir belum ditetapkan, arah pembicaraan menunjukkan bahwa pramusim 2026 kemungkinan besar akan membawa Real Madrid ke destinasi baru di luar Amerika Serikat. Ini menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan persiapan tim sekaligus memperkuat kehadiran global Los Blancos menjelang musim kompetisi berikutnya. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!